Kutai, Kalimantan Timur. Jadi bahasanya bahasa Indonesia. Nah, kita bisa aja lah. Atau bahasa Banjar? Jawa. Ada Jawa? Katakan Jawa. Banjar? Bugis? Ada juga. Yang Dayak? Berdua. Ada. Alhamdulillah, berarti kita Indonesia benar. Puasa. Ada yang arti puasa? Tahu? Coba tanya satu-satu ya. Dari ceweknya dulu, puasa. Menahan haus dan lapar. Benar sih, menahan haus dan lapar. Puasa. Yang cowoknya satu orang. Kira-kira ini yang untuk menahan. Puasa. Puasa menurut kamu apa? Nggak tahu kenapa. Nggak tahu kenapa. Menahan haus dan lapar. Ada jawaban lain? Ada jawaban lain lagi? Nah, emosi. Menahan semua. Menahan semua. Termasuk menahan perasaan. Nahan nafsu, nahan. Oke, puasa. Puasa memang dalam artian katanya siang, artinya menahan. Kalau dalam bahasa awamnya menahan lapar, menahan haus, dan menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ditahan semuanya yang membatalkan puasa. Ingat ya, membatalkan puasa. Jadi ada dua kategori, ada hal yang membatalkan puasa dan ada hal yang menghilangkan pahala puasa. Kalau puasanya batal otomatis pahalanya nggak ada. Tapi kalau menghilangkan pahala puasa, kamu puasa dari pagi puasa sampai sore puasa, cuma nggak ada nilainya apa, kosong nilainya. Nah itu yang paling sakit kata Rasulullah. Kami soimin, laisa lahu min syiyami minal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Nah ini yang naudzubillah, mudah-mudahan kita tidak sampai mendapatkan itu. Kan pengen semuanya, pengennya pasti semuanya ketika puasa pengen dapat pahala yang banyak, dapat ampunan dari Allah, pengen dapat rahmat dari Allah, pasti pengen ya. Pengen, oke. Yang pertama tadi puasa benar sudah definisinya menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Oke. Kemudian selain itu puasa juga adalah menahan diri dari hawa nafsu. Yang paling banyak menghilangkan pahala puasa adalah yang pertama. Ini pahalanya ya, bukan puasanya. Puasanya tetap utuh. Dari pagi sampai sore kamu tetap puasa, nggak minum soalnya. Oke. Yang pertama, mata. Mata itu sering menghilangkan pahala puasa. Kenapa? Mata kita sering melihat sesuatu yang tidak dituntut oleh syariat agama Islam. Yang paling baik cowok biasanya ketika pagi-pagi buka HP, ya apalagi yang di HP-nya ada aplikasi micatnya ada. Nah, ada ya. Nah, bisa buka sesuatu yang gak pantas, kalau buka Facebook, tapi komunitas yang diikuti komunitas yang kurang pantas, nah itu bisa mengurangi pahala puasa dari mata. Kemudian dari mulut, membicarakan sesuatu yang kurang baik, tidak pantas untuk dibicarakan. Menggosipkan, memfitnah, menghibah, pokoknya membicarakan sesuatu yang kurang pantas itu mengurangi pahala puasa. Seperempat, tinggal separuh lagi. Ya, belum telinga, belum hati, ujung-ujungnya sore sudah habis. Telinga sama, saya nggak ikut gosip, coba ikut dengerin, sama. Makanya ketika kamu ngumpul sama orang yang gosip, sama statusnya, kamu tukang gosip juga. Tapi saya kayak ikut, cuma kan dengerin. Iya. Ketika kamu dengerin, kamu juga merekam juga dalam hati kamu. Iya, benar. Makanya ketika ada orang gosip, kamu nyampe, langkah yang paling baik adalah tinggalkan. Itu langkah yang paling baik.
Nggak ada lagi yang langkah yang baik selain itu. Kalau bisa negur, silahkan. Tapi kalau nggak bisa, tinggalkan. Kok diam? Oke. Tadi yang menyenangkan para puasanya, yang pertama tadi mata, yang kedua mulut. Terus gimana nih untuk yang mohon maaf, yang perempuan biasanya yang sering pakai baju yang tidak disyariatkan untuk Islam, gimana? Apakah mengurangi pahala juga enggak? Ya pasti, karena ketika kita memakai sesuatu yang mengundang hawa nafsu dari orang lain, maka statusnya adalah hukumnya sama dengan berzina dengan beberapa orang yang melihat tersebut. Makanya pakai baju yang Pas. saja lah. Kan banyak nih baju yang panjang-panjang banyak. Selain itu efeknya banyak loh. Pakai baju yang pendek-pendek itu yang pertama cepat hitam. Kedua, punat itu terlihat. Ya kalau ada punatnya di sini lah. Pakai selawar segini, baju segini, punat di sini, masya Allah. Pakai baju yang baik-baik aja gini. Nah, mau ada. Kami kita ditutup barang. Tapi yakinlah di sini semuanya bisa uang bajunya pantas-pantas semuanya. Kalau di sana adalah SMA dia masih senang pakai celana anak TK ada masih. Terus SMA cuma celana anak TK. Kalau SMA kan celana panjang, celana TK dipakai ya segini jadinya. Kelihatan. Ya. Jadi di sini semuanya pakai baju yang syar'i yang disyariatkan oleh agama Islam. Ada juga kata hadis Nabi SAW suatu saat umat itu berpakaian, dia berpakaian cuma telanjang. Kenapa? Karena pakaiannya kan ketat. Jadi yang nonjol kelihatan nonjol, yang tenggelam kelihatan tenggelam. Jadi usahakan pakai pakaian yang sesuai dengan ukuran badan. Ya, jangan ngepres yang besar-besar yang lomba-lomba aja. Itu yang menghilangkan pahala puasa. Itu berkurang pahala puasa kita. Puasa ini kita membatalkan puasa lah. Pengertian puasa sudah, batalkan puasa sudah. Kemudian tujuan berpuasa. Menurut kalian tujuannya apa sih? Kan dari awal puasa itu kalian sudah, aku besok puasa. Aku sudah nih. Tujuannya tahu nggak tujuannya? Apakah kita disuruh cuma berlapar-lapar aja, atau disuruh menderita aja nih selama bulan puasa? Kayaknya Allah ini gak adil banget ya. Bulan puasa kita suruh menderita sebulan penuh. Tahu nggak tujuan berpuasa? Yang cowok dulu ya. Nah yang di depan, kebetulan di depan. Tujuan berpuasa. Dia tadi berdiri selamat di depan karena mata saya ke sana. Terserah. Pertama aja. Untuk mensucikan diri. Mensucikan diri. Untuk mensucikan diri. Benar? Mensucikan diri. Ada yang lain? Tujuan berpuasa. Kalau nggak ada saya yang datanginnya, yang coba lagi, yang ya. Muka orang yang bermasalah atau kelihatan makanya kalau kita lagi bermasalah jangan ditambah karena nggak salah. Sesuai. Masalahnya satu apa? Dia lagi main game di bawah. Ya. Menurut kamu tujuan puasa? Tujuannya cari pahala sebanyak-banyaknya. Benar juga. Makanya orang Islam ketika bulan puasa berlomba-lomba memperbanyak amal ibadah, memperbanyak baca Quran. Tujuannya supaya amal ibadahnya meningkat. Oke, yang main game di cancel dulu ya. Oke, yang cewek ada nggak? Kamu aja. Membersihkan diri. Membersihkan diri, mensucikan diri sama ya? 11-12. Oke, ada yang lain? Kamu aja. Tujuan berpuasa, menurut kamu aja?
Semua orang bebas berpendapat. Satu hati ini berdua. Jawabannya sama. Ya, benar. Pilih yang salah. Tujuan berpuasa yang pertama tadi menurut temanmu adalah mensucikan diri atau membersihkan diri, kemudian memperbanyak pahala. Betul, gak ada yang salah. Benar. Kenapa? Ketika kita berpuasa kita disuruh menahan mulut kita, menahan telinga, menahan mata kita, menahan hawa nafsu kita dari hal-hal yang kurang baik dan hal yang tidak disyariatkan oleh agama Islam, supaya suci, supaya bersih. Dan di bulan Ramadan juga kita disuruh memperbanyak amal ibadah, karena di bulan Ramadan ini semua amal ibadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat gandakan semuanya. Baca Quran dilipat gandakan, sholat dilipat gandakan pahalanya, bersedekah pahalanya dilipat gandakan. Kalau pacaran jangan lihat ada. Nah, nanti dosa itu juga berlipat-lipat. Ya, ini bulan puasa, jadi hal seperti itu hindari dulu. Oke, yang pastinya tujuan daripada berpuasa sebagaimana firman ulama Quran la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Apa takwa? Gampang kayak takwa itu tiap hari Jumat di masjid khotib selalu berpesan, kami berpesan kepada jemaah sekalian untuk selalu bertakwa kepada Allah. Takwa apa takwa? Takwa kalau dalam definisi garis besarnya adalah mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Singkat, mengerjakan perintah Allah. Ingat, perintah Allah. Perintah Allah itu dalam tanda kutip tidak sedikit, banyak. Berat, tidak berat. Perintah itu kalau dibayangkan berat, tapi kalau dilaksanakan tidak berat, apalagi dilaksanakan dengan ikhlas. Di awal surahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina, artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwa lagi, beriman. Hai orang-orang yang beriman, disini Allah selalu memanggil. Hai orang-orang yang dipanggil, orang yang beriman. Kita berlagi dulu. Kamu ada teman kamu lewat, kamu panggil. Misalnya namanya Tono nih, dipanggil. Tono, dipanggil. Hai Tono. Kalau dia nengok, dia berhenti menjawab panggilan, berarti dia mendengar. Kalau dia terus lewat, ada dua kemungkinan. Yang pertama dia pura-pura nggak dengar, yang kedua tuli. Sama seperti tadi Allah Subhanahu wa taala manggil kita nih, hai orang-orang yang beriman. Ingat, yang dipanggil orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak dipanggil. Kalau orang benar-benar beriman, yang pertama dia memenuhi panggilan Allah. Untuk apa? Untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus syiyam, wahai orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa. Kalau orang beriman insya Allah dia berpuasa. Itu teman saya nggak pernah puasa. Ya biar aja dia nggak puasa, yang penting nggak mau puasa. Kalau yang tidak berpuasa tidak usah digibah, tidak usah dimacam-macam. Kita doakan. Mudah-mudahan nanti suatu saat terbuka hatinya untuk berpuasa. Jadi diingat, orang beriman memenuhi panggilan Allah untuk berpuasa. Ngantuk? Tidak. Oke.
Kalau ngantuk kita main dulu ya. Ya. Ini apa ini? Parfum. Ketika parfum ini saya lempar, ya, fokus ke depan. Ketika parfum ini saya lempar ke atas bukan ke sana, ya, saya lempar ke atas, semuanya tepuk tangan 1 kali. Kalau saya lempar, ya, kalau saya lempar ini tepuk, ya, sebetulnya lempar parfum sih yang enak. Ini khawatir kalau itu pecah, apa ya? Pinjam pulpen aja dah, yang mau ya. Kalau itu pecah nggak? Atau HP? Ini ya, kalau saya lempar tepuk 1 kali. Oke, coba ya, fokus ke depan semuanya. Ya, ya, siap? Ya, oke, fokus ya. Ya, oke, oke. Iya, bagus. Fokus semuanya. Pegang aja dulu ya. Nulis kan? Oh iya, tulis. Oke, tadi saya makan tujuan puasa mendidik kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Di antara perintah Allah yang sering dilanggar oleh anak, ya, seorang anak. Semua kita pasti anak, tapi tidak semua kita menjadi orang tua. Punya orang tua? Sudah jadi orang tua? Ya. Semua kita pasti anak, tapi tidak semua kita jadi orang tua. Belum tentu kan jadi orang tua. Bisa jadi nanti besok mati juga. Bisa. Yang sering dilanggar oleh manusia adalah akhlak dari anak terhadap orang tua. Kan bertakwa tadi ya. Bertakwa ini mengerjakan segala perintah Allah. Di antara perintah Allah adalah berbuat baik kepada orang tua. Wa'budullah, di Al-Quran itu wa'budullaha wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, kata Allah. 1. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, dengan kedua orang tua berbuat baik. Berapa banyak anak-anak yang sering menangiskan orang tua, ya, apalagi ketika dia terjerumus ke dalam pergaulan yang kurang baik, pergaulan yang tidak baik. Pulang jam 1 malam, selawar tertinggal, baju tertinggal, berjawat hak kulit, jalan terhering-hering. Tuh siang kita mah terhering-hering jam 6 aja. Terus banyak juga di antara anak-anak yang membantah, menghardik orang tua, berbicara yang kasar kepada orang tua. Apalagi kalau sudah besar. Biasanya nih, sudah besar lagi asik main game. Dia asik main game, asik dipanggil. Tom, siapa? Ada Tom? Nggak ada. Nah, tolong ambilin air. Misalnya masih pakai ember misalnya. Masih pakai ember. Mama habis tomat lah. Tangguh aku lagi tomat lagi nggak? Tomat apa? Dia 2 jam sekarang. Ketika orang tua manggil, apapun yang kamu kerjakan, taruh dulu, stop dulu. Datangi orang tua. Ingat ketika lagi kecil, gak ingat? Orang tua kalian ketika kalian kecil, kalian sakit, kalian nangis, oek, ya, apapun yang orang tua lakukan akan ditinggal. Dia lagi makan, dia stop. Dia lagi kerja, dia stop. Kadang-kadang lagi BAB-nya kayak buang air besar di WC, dengan anaknya nangis, stop, dipotong dulu, break dulu BAB-nya, nanti sambung lagi. Kenapa? Karena anaknya nangis. Tapi ketika kalian sudah besar, sudah gede, sudah bisa jalan sendiri, sudah bisa dandan, yang lakinya sudah bisa gaya rambut pang. Ada gaya rambut pang maksudnya? Nggak ada ya?
Tunjukkan pesona. Dipanggil sama orang tuanya sudah kayak apa gitu ya, kayak nggak butuh, disuruh ke warung aja udah malas, udah gede disuruh ke warung, suruh beli bawang, yang cowok biasanya males ya, mama aku ini gagah sumpah bawang, di mana harga diriku nih mai syaratnya. Ingat bahari kuitan ikan tuh lagi halus, ikan tuh terbehira. Ya kalau dibeli di mana kan kadang-kadang dengan harga diri, tapi ketika kalian besar yang dipertanyakan ada harga diri, ada apa itu dandan, cantik dan nih. Pakai pupuk dari jam 1 siang sampai jam 4 sore, pakai lipstick 2 jam sampai asin. Ya kalau pasang kerudung pulang, nambah puntal 50 kali. Sini hanya diikat, dipanggil mamanya. Nah, tolong paksakan ditaluk. Komaknya ditaluk. Luntur mamek aku nih. Dikejar ulun dandan sudah. Apapun yang kalian kerjakan, tinggalkan dulu, datangi panggil orang tua. Ya. Karena itu perintah Allah. Yang pertama ketika setelah selesai menyembah Allah, kerjakan orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Yang boleh tidak menjawab panggilan orang tua hanya ketika kita sholat wajib, ke sholat sunnah. Ya. Kalau dipanggil pada saat sholat sunnah, nyaringkan suara. Kalau sedikit ada mendengar juga, lebih ampik daripada sembahyang sunat itu datang orang tua dulu. Daripada cuma malah terus sembahyang Tuhan misalnya pagi-pagi kepada harus sedih. Tapi jangan nakal, cobalah urus sembahyang Tuhan dulu. 30 rakaat kalau sembahyang Tuhan main, mana sembahyang 30 rakaat? Mau sih kan, malam lah rakaat pertama baca Yasin, rakaat kedua baca Al-Baqarah, 3 Al-Imran, Al-Maidah. Itu harus banyak badar main. Itu makal ngarangnya itu. Jadi kalau dipanggil orang tua disuruh cepat datangi witan, jangan sampai sidin sarif. Karena perilaku kalian sekarang nanti suatu saat ketika kalian besar, kalian akan jadi orang tua, perilaku anak kalian fotokopi daripada kalian sekarang. Kalau kamu sekarang ini nakal, sekarang ada pasir lawan kuitan, kayaknya fotokopi kan itu juga tuh modelnya. Kamu fotokopi kan? Hah? Fotokopi kan itu kan kurang lebih bisa banget. Makanya awal anda enak, misalnya sudah ganda, pasti ganda kalau pada mungkin mah kayak ini aja. Jadi ingat baik-baik. Yang kedua, orang tua tadi ya, berbuat baik kepada orang tua. Jangan berbicara kasar, baik-baik, lemah lembut. Kamu dikiau di rumah, kuitan di dalam, ikam di rumah. Loh, oi jadi luar. Jangan buat oi, datang sini. Pun, ada apa datang? Ada muri yang nyari, lebih nyari pada suara kuitan. Tahu kuitan tak? Yang Jawa tahu kuitan? Tahu. Lain kuitan nior. Kuitan suara kuit. Lain kuit itu lain. Orang tua, abah, mama, bunda, boleh terserah kan? Allahu Akbar. Setelah orang tua yang harus kalian perhatikan akhlaknya. Kenapa akhlak? Tadi makan puasa, jujur. Cuma kan takwa tadi mengerjakan perintah Allah. Ketika perintah Allah itu ada berbuat baik kepada orang tua. Orang tua ini ada dua. Ya, yang pertama yang membesarkan jasmani kamu. Jasmani, membesarkan batang tubuhmu, memberi makanmu, memberikan bajumu, memberi makan minum, yaitu orang tua, abahmu di rumah. Yang kedua, yang mengisi jasmanimu, mengisi dengan ilmu pengetahuan, yaitu siapa? Guru. Makanya keberkahan ilmu seseorang tergantung bagaimana adabnya terhadap guru.
Kalau ingin ilmu mau berkah, berkah itu bukan berarti pintar wah inilah. Ada yang wah pintar benernya juara 1 plus, ada juga plus lah. Kami juara satu aja hanya juara satu harus mau juara kelas 1 sampai kelas enak juara 1 harus. Tapi begitu gana hidupnya berantakan. Kenapa? Ilmunya tidak berkah. Apa ciri berkah? Yaitu ilmunya bermanfaat untuk dirinya dan orang lain. Anu bermanfaat di diri seorang, ini kayak anu begawi di bank, jadi bos, kenal. Pemurah ada, pelit. Itu berarti ilmunya tidak berkah. Ciri ilmu berkah adalah bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Makanya Pak Jai, ini contoh ilmu berkah, buktinya bermanfaat di orang lain. Diajarkan menikah jadi pintar. Makanya berakhlak yang baik dengan guru. Jangan sekali-kali menyakiti hati guru. Ketika guru ikam sakit hati, gurumu sakit hati, aras itu bergetar. Nah, dan pintu hatimu sudah tertutup, itu susah untuk dibukakan lagi. Biarpun ikam datang ke wali kutub dimanapun datang sana, datang bersama minta bayu sampai belum habis dikinum, tetap kadang kalau dibuka. Kenapa? Karena sakit hati guru tadi. Makanya baik-baik dengan guru. Datang meskipun kita di bukan pesantren, kita sekolah umum sama konsepnya. Karena ilmu itu datang dari Allah dibagi dua, memang ada yang untuk ilmu keduniaan dan ada untuk ilmu agama. Semuanya konsepnya sama, tetap berakhlak kepada guru. Dan ketika nanti ini kan SMP, SMK, kalau ada mungkin kamu masuk SMK, langsung sebelum SMK apa? Sebelum SMP, sebelum SD, jujur juga apa? TK, SD, SMP, SMK, hanya ya terserah. Kalau ada kuliah terserah. Nah, ketika sudah SMK kan ada beberapa jenjang, ada TK, ada SD, ada SMP. Jangan sampai di hati kalian mencap bekas guru terhadap guru-guru yang sudah memberikan ilmu kepada kalian. Itu bekas guru bayar di TK gitu ya. Jangan ucap itu lagi guru. Itu bekas guru bayar, bekas, tahu bekas lah. Tahu. Ada ini bekas, mantan itu paling sakit untuk dikenang. Iyalah. Ini kan yang mana mengenang mantan? Swajo atau mantan? Ada. Jadi dari istilah bekas, jangan sampai ada bekas guru. Karena ketika kalian menyatakan itu bekas guru, berarti ilmu yang ada di kalian itu bekas juga. Ketika itu bekas, ya karena ini bekas itu kan dipakai orang, bekas. Makanya ketika kalian ketemu guru dimanapun, baik itu guru SD, guru SMP, guru kalian TK, satu keyakinan atau beda keyakinan, kita kan plural di sini loh. Ada Islam, ada Buddha, ada Kristen dan lain-lainnya. Ada dari keharingan mungkin. Meskipun berbeda keyakinan, tapi itu guru kalian tetap hargai mereka, hormati mereka. Kalau ketemu di jalan, sapa, salam. Kalau perlu salim sama sini. Kalau kalian jalan kaki, ketemu salim, cium tangan, itu baik. Insya Allah hati kalian berkah. Tapi kalau karena tahu aku kamu guru mah, wah ini banyak anak guru di sini. Berjalan itu kadang orang kepikiran, saya kasihan bunyi anak kabeh, guru berjalan. Apa maunya dengan harus berkok kandang? Ini sih jangan ada pinggir, matrawinya itu masya Allah. Yakin sedikit ada apa? Di sana banyak sama. Sini ada, alhamdulillah. Amunya ada, tapi belah kasih ambil. Mumpung kiamat masih awas. Jangan sampai esok mereka Israfil balik trompetnya, kita masih nangka itu, itu sudah ada diterima lagi oleh Allah Ta'ala. Nah, ingat tadi
kepada orang tua, berbuat baik, dan kepada guru. Ketika guru memberi kalian tugas, memberi kalian sanksi, sampai jam berapa nih? Karena nggak ada jam, lihat, jam tangan kada. Tadi ke sini 1 jam, HP di sana berada. Jam berapa ada? Jam 1 menit deh. Kira-kira hampir bisa di 1 menit kita buka pertanyaan. Kalau tidak ada berarti kita akan lanjut di episode berikutnya besok hari tayang ke channel YouTube yang kedua. Kalau mau like boleh, subscribe juga boleh. Kalau enggak, ya mudah-mudahan yang kada like didoakan lah. Mudah-mudahan kena matinya kada dihina. Ya mau dihina, mati karena. Ada ingatlah beberapa pesan dari apa yang dari awal tadi. Yang pertama, ketika kita puasa jalankan baik-baik, jaga hati, jaga pikiran, jaga mata, jaga telinga, mulut jangan digunakan untuk bercerita tidak baik. Pakaian usahakan semaksimal mungkin mengikuti syariat agama kita yang sopan lah, yang panjang. Jangan sampai pakai baju yang kurang kain atau baju yang belum selesai dijahit. Kan ada panjang baju sendiri kasih ini, bisa beli cuma rapitannya kasih ini lah. Jangan buat dipakai, belum tentu dijahit. Antar kalau dijahit pembahasan nanti jahit belum baik dan lebih panjang bagus sudah, jangan rapi pula. Habis itu lagi yang ini namanya nukas lawar tuh, jangan rapi itu ya nukas lawar. Dijahit itu rapi pula sini. Ada keren. Ini ciri anak zaman now, anak pang tahun 2024. Rapi cirinya. Yang kedua, ini yang pertama nggak puasa tadi. Yang kedua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Doa yang paling mujarab itu adalah orang tua. Jadi ketika kita doa, Anda pintar, Anda ikhlas. Jika mudah mencari wali kemana-mana, wali yang paling besar, paling mustajab, doanya ada di rumah. Ketika ibu kalian berdoa kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan. Doa yang tidak terijabah dari doa orang tua kepada anak itu berarti dindingnya. Nah, jadi kalian kalau minta doa, pertama sama orang tua di rumah. Hanya kayak guru-guru lain kadang datang guru di sana, datang guru di sana, datang guru di sana, minta dulu dinamai. Nah itu terpaling benar, itu songsang namanya, kosong salah. Kosongsan, kamu kada tahu sih nggak kosongsan. Yang ketiga, perbaiki akhlak terhadap guru siapapun itu. Bahkan kata Sayyidina Ali, ketika seorang itu sudah mengajarkan kepadaku satu huruf, maka aku siap untuk menjadi budaknya. Apapun yang dia disuruh, maka aku akan siap. Kita kadang mungkin menjadi budak, jadi kadang mungkin memperbudak wanita. Tapi apapun yang diperintahkan si dia selagi itu baik, kadang mungkin dia menyuruh menyuntar, kadang mungkin dia menyuruh, oh anak-anak, esok kita sama-sama lah bawa para masing-masing kemana, kita tawuran di sana. Ada sebuah pasti yang baik sih menyuruh. Nah, tapi esok anak-anak kumpulan di kampung musola, kenapa? Bukan sabu. Ada sebuah pasti yang dikumpul yang disuruh adalah baik, disuruh duduk sini untuk untuk kegiatan pesantren Ramadan itu kan isinya baik. Kayak apa tadi? Besoknya akan mulai. Yang pertama bilang apa besok tadi? Hah? Sholat duha. Sholat duha itu berapa rakaat? 4. Terus berapa? Apa keyakinan lo gitu apa? Kamu kalian yakin dengan sendiri kayak apa? Hendak meyakinkan si dia ya apa? Aduh. Oh masih dia. Berapa? Betul ada patuhan. Ah, 30. Yang terabdul itu kata Syekh Muhammad Ahmad tadi 8 rakaat.
22 sampai 80. Nah, habis itu baca apa tadi tuh? Baca Quran. Ya, ada Quran. Baik kan? Baik. Ketika kita baca satu huruf Al-Quran itu diberi satu kebaikan oleh Allah. Kalau bulan Ramadan dikalikan dengan 10, itu berapa huruf tadi baca? Kalikan aja kan seorang. Kalau motor ikan banyak tuh. Tapi jangan dihapus pahalanya lagi. Imbahnya boleh gibah pula. Ngerupik lah. HP kurang, yang paling bagus baca Quran, HP kurangi bulan puasa ini. Anu pak ibu, kenapa ibu ini HP aja cuma bala-balanya sekolah aja HP sudah kurang baca HP, karena HP itu kudu dibaca macam-macam isinya, dari yang baik sampai yang ada baik, ada situ. HP itu tergantung boleh kan hendak kamu situ dengarkan kajian ustaz ada, hendak dengarkan nasihat pusatnya pun ada juga di situ. Jadi lebih baik kurangi jaga. Oke? Baca Quran habis itu yang terakhir ini kita sama-sama belajar bagaimana untuk kehidupan kita yang lebih baik. Belajar sama Bapak juga belajar, karena setiap orang itu tidak yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Rasulullah. Akhlak yang paling sempurna hanya Rasulullah. Selain itu tidak ada. Kita sama-sama belajar untuk memperbaiki diri. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita sampai 3 pertanyaan. Kalau tidak ada, itu cukup. Cukup aja mulai. Anda mau merasakan kalau kelawasan? Ada pertanyaan? Ada? Kalau tidak ada, apa yang pertanyaannya? Itu bertanya. Sepertinya tadi tuh aja aku pulang. Ada mana apa? Ini ketahuan ngantuk, nggak mengucap. Ngerpek boleh? Ini catatan silakan. Bukan catatan kamu sederhana hal yang itu. Boleh? Ya. Pertanyaan. Kita ada 3 pertanyaan. 1 di sini, 1 sebelah situ, 1 di depan. Oke. Pertanyaan pertama. Belum. Itu masih ada ujung jilbab berdua di belakang nanti. Tidak kan? Ada. Oke. Pada yang pertama, lah, apakah mana ujungnya terserah lah, bisa dibuka, bisa tengah, bisa di belakang. 1 sini, nanti sini, habis itu baru. Jadi dia sendiri dari depan. Pertama. Pertanyaan pertama, sebutkan definisi dari takwa. Apa? Pertanyaan mudah-mudah. Kita yang ke belakang. Yang paling belakang lah. Ayo Pak. Sudah tadi gue tadi takwa itu apa? Ya. Alat lapannya tidak ayat nih. Coba ya. Dapat gak? Terserah. Menurut kamu suka-suka bebas. Ini akan diserap juga. Ada Pak? Ini
Definisi takwa masih daerah 9, yang sebelah sana belum, apanya beda. Hah? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Yang kedua takwa definisinya. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Ya, standar sebesarnya itu takwa dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke. Pertanyaan untuk sebelah sini yang keren-keren. Ya. Pertanyaannya. Karena tentang dia nggak ada, dia bersama apa ini? Benar pawai pulang. Di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada kita adalah untuk berbuat baik kepada orang tua. Pertanyaannya, siapa saja sebenarnya orang tua itu, ada berapa dan sebutkan? Ya, ada berapa orang tua itu dan sebutkan. Ya, kalau satu, kalau lima bisa sebutkan. Ya. Ya. Singkat bang, saya ada 5 disebutkan. Sebutkan yang kamu ingat. Ada 2 boleh, ada 4 boleh, ada 5. Lupa. Ingat. Lihat. Yang pakai kopiah. Ya, silakan. Ada berapa dan sebutkan. Ya. Ya, paling betul. Ini sudah. Ada berapa? Ya, siapa? Siapa di sekolah? Oke. Biasa. Pertanyaan di muka. Esok aja gini video. Kalau satu orang di off dulu lah. Di off dulu. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini.